بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita akan mempelajari bahasa Arab yaitu khususnya ilmu nahwu dari kitab Al-Muyassar ya, fi ilmi nahwi. Adapun al-muyassar itu artinya yang dipermudah yang dipermudah dalam ilmu nahwu. Nah, kitab ini ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria. Kita mulai dari muqaddimah, saya akan bacakan muqaddimahnya sambil kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Ya, intinya biar tahu saja muqaddimahnya. Al-muqaddimatu, muqaddimah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alladzi anzalal kitaba, yang Allah menurunkan Alkitab, ya, kitab Al-Qur'an ini, Qur'anan Arabian, yaitu berupa bacaan yang berbahasa Arab. La'allakum tattaquna, mudah-mudahan kalian bertakwa. Walladzi yassarul Qur'ana, dan Allah yang memudahkan Al-Qur'an, lidzikri, untuk dipelajari, la'allakum tafhamuna, mudah-mudahan kalian memahami. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam ala nabiyina Muhammadin, semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, an-nabiyil arabiyyi, seorang nabi dari bangsa Arab, al-mab'uthi, yang diutus, bi kitabin mubinin, dengan kitab yang jelas. Ya, intinya di sini beliau bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan dalam bentuk diturunkannya kitab Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini adalah menggunakan bahasa Arab. Dan Al-Qur'an ini adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan wa ba'du, dan setelah itu, fa inna hajatal muslimi, sesungguhnya hajat itu kebutuhan. Hajat al-muslimi, kebutuhan seorang muslim. Ya, jadi kalau kita bicara ilmu bahasa Arab, ini kita bicara kebutuhan, ya, kebutuhan setiap muslim. Ila ma'rifati, untuk mengetahui qawaidil lughatil arabiyyati, kaedah-kaedah bahasa Arab. Daruriyatun jiddan, ya, darurat sekali. Kebutuhan untuk mengetahui kaidah bahasa Arab itu adalah mendesak, sangat-sangat mendesak. Jadi bukan kebutuhan biasa-biasa, tapi kebutuhan yang sangat mendesak. Kenapa demikian? Dikatakan idz biha, karena dengan mengetahui bahasa Arab ini, sababun, itu menjadi sebab, ya, sababun ila fahmil Qur'ani wa sunnati, untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ini tujuan pokoknya kita belajar bahasa Arab adalah untuk memahami, ya, Qur'an dan sunnah. Ini yang harus kita ingat. Ya, artinya kalau kita sudah belajar bahasa Arab, ya harusnya kita juga bersemangat untuk belajar, ya, tafsir, belajar hadis, ya. Waqad amarona, dan telah memerintahkan kita Rasulullah, itu Rasulullah SAW, untuk apa? An natamassaka, untuk kita berpegang teguh,
Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kita berpegang teguh bihima, dengan keduanya, maksudnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dari perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya artinya kita harus paham bahasanya. Wa na'mala bima fihima, dan untuk kita mengamalkan ajaran yang ada di dalam keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi bahasa Arab ini modalnya atau alatnya kalau mau memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini disebut dengan ilmu alat. Wala yamkinu, dan tidak mungkin an nafhamahuma, untuk kita memahami keduanya Al-Quran Sunnah itu, fahman taman, dengan pemahaman yang sempurna, illa, kecuali ba'da ma'rifati, setelah mengetahui qawaidil lughatil arabiyyati, itu kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, jadi tidak akan sempurna pemahaman terhadap apa tadi? Al-Quran dan Sunnah kecuali kalau orang itu memahami ilmu kaidah bahasa Arab. Gitu. Jadi ini ibaratnya pondasinya, gitu kan? Pondasi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang tidak paham bahasa Arab ya semakin istilahnya agak susah gitu ya untuk bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya bisa memahami tapi pemahamannya kurang kuat ya, maka kalau orang pengen kuat pemahamannya ya harus belajar bahasa Arab. Wa mazala, dan senantiasa. Mazala artinya senantiasa. Senantiasa aktsarul muslimina, mayoritas orang-orang Islam itu, ya takiduna, berkeyakinan, punya keyakinan, anna qawaidal lughatil arabiyyati, bahwasanya qawaid, yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab, ala janibin kabirin minas su'ubati, di atas janibin itu sisi, di atas sisi yang besar dari su'ubati. Su'ubah itu kesulitan, yaitu memiliki porsi yang sangat besar dari kesulitan. Maksudnya bahasanya itu tingkat kesulitannya itu sangat tinggi gitu. Ini sudah jadi keyakinan orang Islam ya, atau keyakinan orang secara umum juga seperti itu. Wa ta'kidi, dan rumit. Jadi mereka berkeyakinan bahasa Arab itu ya sulit dan rumit. Ini sudah jadi persepsi gitu. Sudah jadi anggapannya seperti itu. Makanya banyak orang ya kurang minat ya karena itu. Karena persepsinya sudah ibaratnya sudah merasa sulit, ya akhirnya ya kurang semangat. Bihaitsu, yang mana ya ta'adzaru itu menghalangi atau terhalangi, ala ayyi syakhsin, bagi siapapun orang, an yafhamaha, untuk memahami bahasa Arab ini, malam yatakhassas, selama tidak yatakhassas, yaitu mengambil ya jurusan khusus, ya ibaratnya ngambil studi khusus gitu, fi dirasatiha, dalam mempelajarinya. Jadi orang beranggapan bahasa Arab itu sulit, dan kalau pengen bisa paham ya kuliah bahasa Arab gitu, ambil jurusan bahasa Arab atau sastra Arab gitu. Dan ini anggapan banyak orang. Tentu saja ini anggapan yang tidak tepat.
Fahadha, maka beliau pun menulis buku ini, Kitabu Al-Muyassaru. Buku ini berjudul Al-Muyassaru, yang dipermudah. Ya, seperti namanya, buku ini ya dipermudah. Ya, memang dibuat mudah. Jadi ini bukunya insya Allah nggak susah. Fi ilmi nahwi, dalam membahas ilmu nahwu. Ilmu apa? Nahwu. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu salah satu yang paling pokok ya belajar nahwu, kaedahnya atau apa istilahnya, grammarnya gitu kan. Waqad wada'tuhu, dan telah saya letakkan, maksudnya saya susun buku ini, saya tulis bi ibaratin sahlatin, dengan ungkapan yang mudah, yang sederhana. Jadi ungkapan-ungkapannya ini ungkapan yang mudah, yang enggak rumit, enggak sulit. Wa amsilatin kasirotin, dan contoh-contoh yang banyak. Nah, buku ini dibuat bahasanya mudah, contohnya banyak. Jadi banyak dikasih contoh. Mungkin contohnya satu sebenarnya cukup, cuma biar tambah jelas dikasih tambahan. Jadi biar orang itu tambah dong, gitu kan? Kalau semakin banyak contohnya. Liyas hula fahmuhu, supaya mudah dipahami. Wala siyama, terlebih lagi lil mubtadiina, bagi para pemula. Ya, fi dirasati nahwi, dalam mempelajari nahwu. Jadi buku ini memang sangat tepat ya kalau kita pengen belajar dari dasar. Kemudian di akhir mukadimah ini beliau berdoa, wallaha as'alu, dan kepada Allah lah saya meminta, saya berdoa, an yaj'alahu, semoga Allah menjadikan buku ini, ya, karena buku ini termasuk amal, ya kan. Mudah-mudahan buku ini kholisatan, yaitu ikhlas, li wajhihil karimi, untuk mengharap wajahnya yang mulia. Nah, ini pentingnya kita semua memelihara niat agar tetap ikhlas dalam belajar. Wa yanfa'ana, dan semoga Allah memberikan manfaat ya kepada kita bihi, dengan buku ini ya, walaupun kelihatannya cuma sederhana ya, walaupun cuma ya nahwu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita yaumaddini, pada hari pembalasan. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah adalah yang paling penyayang dari semua para penyayang. Jadi intinya ini menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab. Kita akan langsung masuk ya di halaman pertama. Di sini akan diterangkan ya beberapa istilah. Yang sebagian istilah ini sebenarnya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tidak asing, karena bahasa Indonesia juga sebenarnya banyak menyerap dari bahasa Arab, ya kan, banyak kata-kata serapan ya. Nah, di antaranya yang dijelaskan di sini adalah tentang al-harfu. Al-harfu itu apa? Huruf. Nah, huruf kan sudah jadi bahasa Indonesia. Dikatakan al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Nah, ini penjelasannya. Huruf itu apa? Huwa, dia adalah ma, apa-apa. Ya, apa-apa. Yatarakkabu, yang tersusun darinya al-kalimah. Nah, al-kalimah di sini apa? Maksudnya kata. Nah, ini yang harus diingat. Jadi kalimah di sini maksudnya apa? Kata. Jadi huruf itu menyusun apa? Kata. Ya, seperti huruf ba, huruf ya, ta, nun, ha, ini kan huruf semua yang kita kenal dengan huruf apa? Hijaiyah. Nah, alif, ba, ta, itu kan itu semua huruf untuk menyusun kata. Nah, kata itu kita sebut apa tadi? Al-kalimah. Nah, ini istilah ini perlu kita biasakan. Nah, berikutnya al-kalimah tadi, kata. Ya, al-kalimatu dikatakan al-kalimatu hiya lafdun lahu maknan. Nah, ini kalimah itu apa? Dijelaskan. Al-kalimatu, kalimah itu hiya, dia adalah lafdun, suatu apa?
lafat. Lafat itu betul ucapan, ya, ucapan. Kalau disebut ucapan berarti ada suaranya kan. Ucapan itu ada suaranya, ada artinya. Lahu maknan, yang mengandung makna. Jadi kata itu ucapan yang ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya ya bukan kalimah. Contohnya madrasatun, ya. Contohnya apa? Madrasatun artinya apa? Sekolah, kan ada artinya. Daftarun, buku tulis, nah, ada artinya. Mirsamun itu apa? Pensil. Nah, pensil. Apalagi? Yaktubu artinya sedang menulis. Yaqra'u sedang membaca. Yajlisu artinya apa? Sedang duduk. Nggih. Ala apa? Ala di atas. Kalau bi dengan an, dari atau melalui, min dari atau sebagian. Jadi min bisa juga berarti sebagian, ya. Fi apa fi? Di dalam atau di atas atau pada. Ini kita sebut dengan al kalimah, itu kata. Nah, jadi kalimah ini kata. Ini yang harus kita pahami. Jadi huruf menyusun kata. Kata disebut al kalimah, ya. Nah, selanjutnya kalau kata kita susun, ya kan? Kata disusun jadi apa? Kalau bahasa Indonesia kalimat. Nah, bahasa Arabnya disebut apa? Jumlah. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu apa? Kalimat. Nah, jadi kalau huruf menyusun kata, kata menyusun kalimat. Kalau bahasa Arabnya huruf menyusun apa? Kalimah, kalimah menyusun jumlah. Nah, gitu. Nah, ini ada yang disebut dengan istilah al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah itu kalimat yang berfaedah. Kalimat yang berfaedah, kalau bahasa kita mungkin kalimat apa? Sempurna. Kalimat apa? Sempurna. Nah, sekarang kita baca ya definisinya. Monggo Mas dibaca. Dibaca Mas. Al-jumlatu tusamma ya. Nah, ini kita lihat pengertiannya ya, atau definisinya. Nah, definisi ini penting. Al-jumlatul mufidatu, yang disebut dengan jumlah apa? Mufidah adalah at-tarkibu, suatu susunan. Suatu apa? Susunan. Susunan apa? Maksudnya ya susunan kata. Susunan apa? Kata. Alladzi, yang yufidu, memberi faedah, memberi manfaat, faedatan tamatan, yang faedahnya apa? Sempurna. Wa tusamma, dan disebut aidon apa? Juga disebut juga kalaman. Disebut juga apa? Kalam. Jadi kalam ini sama dengan apa? Jumlah mufidah. Kalam sama dengan apa? Jumlah mufidah. Itu kalimat sempurna. Nah, itu nama lainnya, nggih.
Contohnya apa? Misalnya di sini huwa yajlisu alal kursi, dia itu laki-laki duduk di mana? Di atas kursi. Ini kan kalimat sempurna. Disebut apa tadi? Jumlah mufidah atau apa? Kalam. Jadi nama lainnya itu kalam. Contoh lagi, ana aktubu fid daftari, saya menulis di mana? Di buku tulis. Nah, ini kan sudah jelas artinya itu sempurna. Saya menulis di buku tulis. Aliyun maridun, Ali itu kenapa? Maridun sakit. Ali sakit. Ahmadu ustadzun, Ahmad seorang apa? Ustadz. Huwa ghaniyun, dia itu orang yang kaya. Nah, ini kita sebut jumlah apa tadi? Mufidah. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin ya tadi kalimat sempurna. Biasanya kalimat sempurna ya ada subjek, ada predikat, ada objek gitu kan. Itu gambarannya seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini juga perlu kita ketahui tentang macam-macam huruf. Ya, kalau tadi kan kita ngertinya huruf itu adalah penyusun apa? Kata, ya kan? Nah, ternyata huruf dalam bahasa Arab itu ada dua pemaknaan, ada dua penggunaan. Nah, ini di bawahnya. Aqsamul harfi, yaitu macam-macam huruf. Dibagi berapa? Dua. Nah, yang pertama ini yang sudah biasa kita kenal, namanya huruf hijaiyah. Harfun hijaiyun, huruf apa? Hijaiyah, alif, ba, ta, ya kan, dan seterusnya. Nah, ini punya nama lain disebut huruf apa? Mabani. Huruf mabani. Kenapa disebut huruf mabani? Karena dia itu yang membangun kata. Yang apa? Membangun. Karena mabani dari kata bina. Bina itu apa? Bangunan. Jadi huruf ini gunanya untuk apa? Membangun kata, unsur pembentuk kata. Nah, huruf-huruf ini ada nggak artinya? Alif ada artinya? Nggak ada tuh. Ba nggak ada artinya kan? Ini tidak memiliki arti. Ya, nggak ada artinya. Ya alif ya alif gitu kan. Ba ya ba. Ya. Makanya misalnya dalam Al-Qur'an itu kan ada huruf-huruf apa istilahnya? Muqatta'ah, ya kan? Alif, lam, mim, ya kan? Apalagi shad, ya kan? Itu kan enggak ada artinya. Huruf-huruf itu tidak ada artinya, walaupun ada hikmahnya, ya kan? Ada hikmahnya. Tapi kalau artinya ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Tapi itu tidak ada artinya. Jadi tafsirannya ya ada, tapi artinya itu ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Allah yang mengetahui apa maksudnya. Kemudian yang kedua ada namanya huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani ini kalau bahasa kita kata sambung atau kata penghubung. Kata apa? Sambung. Contohnya apa? Wa. Apa artinya wa? Dan. Nah, kan ada artinya. Au, apa artinya au? Atau summa, kemudian kalau min dari. Jadi di sini huruf dalam artian kata sambung. Nah, makanya disebut huruf apa? Ma'ani, karena dia memiliki apa? Arti. Jadi kalau kata huruf disebut begitu saja, ya lihat konteks kalimatnya. Huruf ini maksudnya apa? Huruf ma'ani atau huruf hijaiyah gitu kan. Baik. Kemudian dari sinilah para ulama bahasa Arab membagi kata atau al-kalimah di dalam bahasa Arab itu dibagi tiga. Dibagi berapa? Tiga. Jadi ini sederhana sebenarnya.
Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia kata itu dibagi berapa? Saya aja nggak ngerti ya. Belajar bahasa Indonesia dari dulu, bahasa Indonesia kata dibagi berapa? Itu kan nggak jelas lah saking banyaknya atau gimana ya? Atau saya nggak tahu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab simple, cuma 3 aja, cuma 3 kata itu cuma 3. Jadi bahasa Arab yang dibilang sulit itu katanya cuma 3 aja, 3 macam. Berarti kan nggak sulit sebenarnya, wong cuma 3 macam. Nah, apa itu dikatakan anwaul kalimati, macam-macam apa? Kata. Jadi para ulama bahasa Arab menyimpulkan kata itu dibagi 3. Dibagi berapa? 3. Yang pertama namanya apa? Ismun. Isim itu kata benda. Kata apa? Benda. Yang kedua apa namanya? Fi'lun. Kalau fi'il kata apa? Kerja. Oke. Kalau bahasa Inggris kan kata kerja apa? Verb gitu ya. Kalau kata benda noun gitu ya. Ada kata benda, ada kata kerja. Nah, yang ketiga huruf, harfun. Huruf di sini maksudnya kata apa tadi? Sambung ya, kata apa? Sambung atau kata penghubung. Oke. Nah, ini di dalam bahasa Arab cuma 3 itu saja. Jadi enggak ada yang lain, cuma 3 itu tok. Kata cuma 3. Nah, ini kan simple. 3 macam maksudnya. Nah, ini berdasarkan penelitian terhadap ucapan orang Arab. Jadi orang Arab itu kalau diteliti dari sejak zaman dulu, ya kata cuma 3 itu saja, 3 macam. Tidak keluar dari 3 itu. Ya, sekarang kita lanjutkan satu persatu kita perjelas, kita uraikan. Yang pertama apa? Al-ismu, yaitu isim. Dibaca, Mas Fajar, Mas Rijal. Ya. Berikutnya apa? Isim. Isim itu kata benda ya kan. Nah, pengertiannya apa sekarang kita lihat. Al-ismu huwa, isim dia adalah kalimatun. Nah, isim itu suatu apa? Kata. Dia itu kata. Dalat ala maknan, yang dia menunjukkan kepada suatu apa? Makna. Jadi kata ini memiliki makna. Walam tuktaron bizamanin, dan tidak berkaitan, tidak disertai dengan apa? Waktu. Jadi tidak disertai, tidak punya latar belakang apa? Waktu. Jadi isim ini ya sekedar menunjukkan makna, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu apa? Tumbuhan atau benda mati, dan itu enggak ada hubungannya dengan waktu. Jadi enggak ada background waktunya, enggak ada. Contohnya misalnya nama orang Muhammad, ya kan enggak ada hubungannya sama waktu. Ustadzun, guru. Tilmidun, murid, ya kan. Khailun, apa khailun? Kuda, nama hewan. Kalbun, anjing, ya kan. Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, pensil. Tobasirun, kapur tulis. Samsun, matahari. Komarun, apa? Bulan. Asjarun, pohon-pohon. Jadi kesimpulannya isim ini menunjukkan makna tapi tidak ada kaitannya dengan apa? Waktu. Bisa menunjukkan manusia, bisa juga apa? Hewan, bisa juga tumbuhan, bisa juga benda mati, atau kata sifat misalnya juga bisa, keterangan waktu, keterangan tempat juga
bisa. Ya, banyak. Isim itu macamnya banyak. Bisa menunjukkan laki-laki, bisa menunjukkan apa? Perempuan, ya macam-macam. Ya. Nah, berikutnya kita lihat apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda apa? Isim. Mas. Baca. Alamatul. Ila apa? Ya, ila. Ya. Nah, sekarang kita perlu mengetahui ya apa ciri-cirinya apa? Isim. Mas, ini dimatikan, Mas. Ya. Dingin. Ya. Alamat yaitu ciri-ciri dari apa? Isim. Nah, isim itu punya banyak ciri sebenarnya. Nah, di sini disebutkan ada 4 ciri ya. Di antaranya ada berapa? 4. Sebenarnya ciri yang lain juga ada. Yang pertama apa toh? Dikatakan di sini yang namanya isim itu bisa dikasroh. Khofat maksudnya apa toh? Kasroh. Jadi akhirannya itu kasroh. Akhirannya apa? Dikasroh. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan ini. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, kalau kita lihat di sini yang kasroh yang mana? Bismi. Berarti ismi, isim atau bukan? Isim, memang bisa dikasroh. Ada lagi yang kasroh? Allah, berarti isim juga. Ada lagi? Ar-Rahmani, terus Ar-Rahimi. Dia bisa dikasroh berarti isim. Nah, ini mudah sekali. Jadi kalau akhirannya kasroh ya, itu mungkin isim. Nah, cirinya. Nah, terus apalagi ciri yang lain ini juga mudah diketahui. Tanwin. Nah, diakhiri apa? Tanwin. Contohnya rajulun. Artinya seorang lelaki, kan akhirannya tanwin. Imro'atun, perempuan. Waladun, anak laki-laki. Bintun, anak apa? Perempuan. Ini kan akhirannya tanwin. Jadi kalau akhirannya tanwin ya isim. Mau'un, mau'an, mau'in ya monggo. Tapi intinya akhirannya di tanwin. Kalau bisa ditanwin ya berarti apa? Isim, ya, kata benda. Jadi mudah sekali. Terus ciri yang ketiga apalagi? Al alif wal lam. Nah, cirinya yang ketiga itu apa? Ada alif lam, ada al. Jadi di depannya itu ada embel-embel al. Kalau bahasa Inggris mungkin pakai the gitu ya. The. Contohnya al ustadzu, si ustad. Nah, ustad itu orangnya sudah tertentu. Ini ada alif lam ini. Al ustadzatu, ustadzah itu. Jadi ustadzahnya sudah apa? Tertentu, sudah khusus gitu. Nah, ini pakai alif lam. Demikian juga at-talibu, atau talib, pelajar atau siswa itu. Nah, ini kan ada alif lam, gitu. Kalau bahasa Inggris ya pakai the, misalnya the apa kalau ustadz tuh the teacher gitu ya. Kalau siswa the student gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau ada al seperti itu berarti isim. Berarti apa? Isim. Dan kalau sudah ada alif lam enggak boleh apa?
tanwin. Jadi kalau sudah ada alif lam nggak boleh ditanwin. Al ustadzun, nah kan nggak boleh ya, nggak boleh di tanwin. Jadi tanwin itu nggak mungkin ketemu sama alif lam, nggak bakal ketemu ya kan. Baik. Kemudian yang keempat, masih diantara ciri-cirinya isim adalah huruf apa? Jar. Nah, huruf jar ini apa? Huruf-huruf yang menyebabkan sesudahnya di kasroh. Sesudah huruf jar dia apa kan? Di kasroh ya. Contohnya apa toh? Min. Nah, min ini huruf jar. Menyebabkan apa? Sesudahnya di kasroh. Contohnya minallahi, dari siapa? Allah. Kan min huruf jar, menyebabkan sesudahnya apa? Kasroh toh, minallahi. Jadi enggak boleh kok dibaca minallah ha atau minallahu. Yang betul apa? Minallahi, karena min itu huruf jar, dan huruf jar ini khusus memasuki atau mendahului apa? Isim. Jadi kalau yang lain nggak bisa. Ini khusus untuk isim aja. Khusus untuk isim. Contoh lagi ada huruf jar ya, lagi yang lain seperti fi, artinya di dalam. Artinya apa? Di dalam. Fil baiti. Huruf jarnya mana? Fi. Sesudahnya diapakan? Kasroh. Nah itu sudah rumusnya itu gitu. Jadi enggak bakal dibaca fil baitu atau fil baita. Pasti akhirannya apa? Kasroh. Ya, karena ada fi, huruf jar. Demikian juga ila. Ila juga huruf jar ya. Ilal masjidi. Akhirannya juga di kasroh, ke masjid. Alal kursi, di atas apa? Kursi. Maka min, fi, ila, ala ini huruf jar. Berarti apa kesimpulannya? Kalau ada huruf jar sesudahnya pasti isim. Pasti apa? Isim. Karena yang bisa dikasroh cuma isim ya. Jadi kalau setelah huruf jar itu isim. Nah ini ya. Inilah diantara ciri-ciri atau tanda-tandanya isim. Jadi mudah bisa kita ingat-ingat. Kalau akhirnya apa? Dikasroh. Kemudian apa tadi? Bisa di tanwin, bisa diawali alif lam, ya, bisa didahului huruf jar. Nah ini ciri-ciri yang akan sering kita temui untuk mengetahui oh itu isim atau bukan. Nah, huruf jar itu apa? Oh, ternyata huruf jar itu juga ada banyak. Di sini disebutkan diantaranya ya huruful jarri ya. Nah, tadi sudah disebutkan sebagian. Seperti min. Nah, min huruf jar tadi kan. Minan nasi, dari manusia. Min huruf apa? Jar. Ada lagi ila. Ila tadi sudah juga. Ila suki, kemana? Ke pasar. Akhirannya diapakan? Kasron, suki. Nah, jadi nggak boleh bacanya ila suku, ila suko. Jadi kita sudah tahu, oh ini harus dikasroh gitu. Ada lagi an, artinya melalui atau dari. Anin nabi, dari nabi. An itu huruf apa? Jar. Ya, jadi banyak huruf jar. Ada min, ada ila, ada an, gitu. Apalagi ala di atas, kan? Alal maktabi, di atas apa? Meja. Akhirannya diapakan ini? Kasroh, karena ala huruf jar. Oke, jadi itu. Jadi yang penting kita ingat-ingat, oh huruf jar itu apa toh? Min, ila, an, ala. Nah, itu. Ada lagi fi, fil baiti, di dalam rumah. Nah, fi juga huruf apa? Jar. Jadi ingat-ingat aja. Min, ila, an, ala, fi. Ada lagi. Ada lagi? Ada ya. Apa itu contohnya? Misalnya lagi rubba. Nah, ini juga huruf jar. Huruf jar ada lagi. Rubba artinya betapa. Bisa betapa sedikit, bisa betapa apa? Banyak. Nah, ini unik tuh. Artinya bisa betapa sedikit, bisa juga betapa banyak.
Nah, ini satu kata tapi artinya bisa dua. Contohnya apa tuh? Rubba rajulin karimin, betapa sedikit atau banyak? Nah, betapa sedikit gitu kan laki-laki yang mulia, ya sedikit toh? Sedikit. Betapa sedikit laki-laki yang mulia. Nah, rajulin ini dibaca apa? Kasrah toh? Karena kemasukan huruf jar. Huruf jarnya mana? Huruf ba. Sesudahnya di kasrah. Jadi ini huruf jar. Ada lagi huruf jar yang lain seperti ba. Ba itu maksudnya bi, artinya dengan. Artinya apa? Dengan. Contohnya bil qalami, dengan pena. Akhirnya kan kasroh. Bil mirsami, dengan apa? Pensil. Akhirnya juga di kasroh. Nah, ini sederhana sekali. Ada lagi kaf. Maksudnya kaf itu ka, artinya seperti. Artinya apa? Seperti. Kal asadi, seperti singa. Kal komari, seperti apa? Bulan. Nah, akhirnya juga di kasroh. Terus ada lagi lam atau li. Li artinya untuk. Bisa juga artinya milik. Ya, untuk atau milik. Contohnya lillahi. Apa artinya? Untuk Allah atau milik Allah. Ya, lillahi kasrah juga. Li rasulillahi, untuk siapa? Rasulillah, berarti rasuli akhirnya di kasrah karena kemasukan huruf jar. Huruf jarnya mana? Li. Nah, jadi huruf jar ini ada banyak. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat ya. Mungkin nanti bisa dihafal ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, alam. Ini di sini ya, 9 ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, alam. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, alam. Nanti bisa dihafal ya. Nah, gunanya untuk apa? Ya tadi, supaya kita bisa mengenali ciri-ciri dari siapa? Isim. Kan tadi cirinya banyak ya, bisa di kasroh, bisa di tanwin, bisa diawali alif lam, bisa diawali huruf jar. Nah, huruf jar ini perlu kita tahu apa saja. Semakin kita hafal huruf jar ya semakin mudah. Ini isim gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Udah pernah belajar? Tinggal urut saja. Ya, kita lanjutkan berikutnya al-fi'lu. Mas. Nah, kalau tadi itu isim ya kata benda, dan kata benda tidak ada hubungannya dengan apa? Waktu ya kan. Kata benda kan nggak ada hubungannya sama waktu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah fi'il. Fi'il ini punya kaitan dengan waktu. Jadi cirinya kata kerja itu mesti ada hubungannya dengan waktu. Nah, ini beda tuh, punya dimensi waktu. Al-fi'lu huwa kalimatun, fi'il dia adalah suatu kata. Nah, ini dalat ala maknan, yang menunjukkan kepada suatu makna. Kata ini ada maknanya. Waktu rinat bi zamanin, dan diiringi, disertai dengan apa? Waktu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dari fi'il. Fi'il itu pasti ada background waktunya. Bisa masa lalu, bisa sekarang, bisa akan datang ya. Contohnya apa? Kataba artinya apa? Menulis. Menulisnya kapan? Telah menulis, kan ada telahnya gitu. Qara'a artinya telah membaca. Jadi dari kata itu sudah ada waktunya kapan? Telah gitu kan.
Kalau sedang gimana? Yaktubu, itu sedang menulis. Kalau bahasa Inggris berarti pakai apa? Ing, itu kan apa? Writing, itu kan. Yaqra'u, sedang apa? Membaca, berarti reading, gitu kan. Jadi ada background waktunya. Aktubu, saya sedang menulis. Aqra'u, saya sedang apa? Membaca. Jadi ini cirinya dia punya background waktu. Beda dengan isim. Isim itu enggak ada kaitannya dengan waktu. Berikutnya kita lihat alamatul fi'li. Mas. Ya. Kalau tadi isim kita sudah tahu ya, ciri-cirinya isim tadi bisa diapakan? Di kasroh. Isim bisa di tanwin, isim bisa diawali alif lam, bisa didahului huruf jar. Huruf jar apa saja tadi juga sudah kita tahu, ada min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, alam. Nah, ini sekarang ciri-cirinya fi'il. Nah, penting juga untuk kita ketahui. Apa itu diantaranya? Nah, ini diawali dengan qad. Diawali apa? Qad. Kan sering kita ketemukan dalam Quran. Qad itu artinya sungguh. Artinya apa? Sungguh. Bisa artinya sungguh, bisa juga apa? Hampir. Contohnya gimana? Misalnya qad qamatis shalah. Artinya apa? Sungguh. Qomat itu kan tegak ya, berdiri, sholat. Sungguh sudah tegak sholat gitu. Sudah sholat belum kalau qomat? Belum toh? Berarti apa artinya? Hampir ya, sudah dekat tegaknya apa? Hampir didirikan apa? Sholat. Nah, kalau ada qad, intinya di sini. Kalau ada qad, maka sesudahnya itu fi'il. Fi'ilnya mana? Qomat. Qomat kan artinya berdiri, kata kerja tuh. Qomat itu kata kerja. Cirinya apa? Diawali dengan qad. Ya, makanya kalau ada ayat pakai qad, nah berarti sesudahnya apa? Fi'il. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Fi'ilnya mana? Aflaha. Qad aflaha. Nah, itu aflaha itu fi'il, berarti kata apa? Kerja. Jadi kalau ada qad dilihat sesudahnya apa? Itu fi'il. Kata apa? Kerja. Mudah. Terus apalagi cirinya yang kedua adalah sin. Maksudnya sin ini sa. Huruf sin di fathah jadi sa. Artinya akan. Artinya apa? Akan Arab. Contohnya sayadhabu, akan pergi. Fi'ilnya mana? Yadhabu. Apa cirinya? Diawali dengan sa itu. Ada sa toh? Nah, itu berarti sesudahnya apa? Kata kerja, fi'il. Kalau ada akan berarti sesudahnya ya kata kerja tuh. Akan pergi, akan kembali. Sayarji'u. Fi'ilnya mana? Yarji'u. Cirinya diawali dengan sa. Nah, ini mudah sekali ya. Kalau ada sa, ya wis, berarti sesudahnya adalah kata kerja alias fi'il. Nah. Terus yang ketiga itu diawali bisa juga dengan saufa. Saufa itu artinya kelak. Artinya apa? Kelak. Ya, kelak itu kan maksudnya sok ben gitu kan. Sok gitu. Kapan-kapan. Contohnya saufa ta'lamun, kelak
kalian akan mengetahui. Fiilnya mana? Mana fiil? Ta'lamun. Apa cirinya? Diawali dengan saufa. Jadi mudah. Kalau ada sa berarti sesudahnya fiil. Kalau ada saufa sesudahnya juga fiil. Menunjukkan akan terjadi, ya kan? Kalau sa itu akan, ya masih dekat. Kalau saufa jauh, ya akan masih kelak akan datang. Ya. Terus yang keempat, di antara ciri-cirinya fiil apa ini? Dikatakan ada namanya ta'ut ta'nis. Nah ini tak yang menunjukkan ta'nis. Ta'nis itu perempuan. Taknya menunjukkan perempuan. Huruf tak yang menunjukkan apa? Perempuan. Ta'nis ya, maksudnya mu'annas. Mu'annas itu perempuan. Sakinah yang sukun. Sakinah artinya apa? Sukun. Jadi taknya itu sukun. Tak sukun berarti tak mati. Taknya apa? Mati. Tak mati untuk yang menunjukkan perempuan. Contohnya, kita lihat. Qalat artinya berkata. Yang berkata berarti perempuan. Kok tahu? Ada tak mati ini. Ada apa? Tak mati. Kalau laki-laki enggak pakai tak mati. Kalau laki-laki apa? Qola. Enggak pakai tak toh? Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan qolat, ya kan? Qolat Aisyah misalnya kan. Zahabat pergi. Yang pergi berarti perempuan. Ada tak matinya itu. Kalau laki-laki apa? Zahaba. Jadi tak mati ini menjadi ciri kalau pelakunya adalah perempuan. Jadi pelakunya perempuan. Kalau pelakunya perempuan maka kata kerjanya ditambahi tak ini, tak mati. Disebut tak apa tadi? Ta'nis sakinah. Jadi kalau ketemu tak mati seperti itu, itu fiil. Katabat, zahabat, ya kan? Idza samaun fatorat, ya kan? Apa lagi? Idza syamsu kuwirat. Nah, ada tak mati kan? Itu adalah fiil. Ya. Jadi mudah sekali ciri-ciri fiil. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga dari macam-macam kata adalah al-harfu. Ya. Ya. Berikutnya adalah al-harfu, yaitu huruf. Apa itu huruf dikatakan? Huwa dia adalah kalimatun, suatu apa? Kata. Ya. Berarti kata sambung tadi. La yufhamu maknaha, yang tidak dipahami artinya. Tidak dipahami artinya illa kecuali ma'a ghairiha, bersama dengan apa? Selainnya. Kecuali bersama apa? Selainnya. Jadi kata sambung ini ya harus disambung gitu. Disambung dengan fiil atau disambung dengan apa? Isim. Kalau dia sendirian maknanya tidak jelas. Ada enggak maknanya? Ya ada, tapi kurang sempurna. Contohnya ya itu min, fi, tadi sudah ya. Summa fa, kalau fa apa? Maka idza, apabila, au, atau hatta, sampai. Ini semua adalah kata sambung. Kata apa? Sambung. Jadi enggak bisa berdiri sendiri. Min, dari. Loh, dari apa? Kan harus jelas. Fi, di dalam apa? Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, harus digandeng sama yang lain. Nah, walaisa lil harfi alamatun khosatun. Nah, cuma di sini dikatakan tidak ada untuk huruf itu ciri-ciri yang khusus. Kalau tadi isim punya ciri-ciri, ya kan?
bisa di kasroh, bisa di tanwin, bisa diawali alif lam, bisa diawali huruf jar. Kalau fi'il bisa diawali qad, bisa diawali sin, bisa diawali saufa, bisa diakhiri tak tanis sakinah. Kalau huruf apa cirinya? Tidak punya ciri-ciri khusus gitu. Terus gimana taunya? Yo, kalau dia enggak menerima ciri-ciri siapa? Isim. Dia juga enggak menerima ciri-cirinya siapa? Fi'il, ya otomatis apa? Huruf. Kan kata cuma 3 toh? Isim, fi'il, huruf. Enggak punya ciri-ciri isim, enggak punya ciri-ciri fi'il. Berarti apa? Ya huruf gitu kan. Jadi otomatis itu huruf itu ya yang enggak menerima ciri-cirinya isim dan juga tidak menerima ciri-cirinya apa? Fi'il ya. Nah, kemudian di sini kita juga perlu mengenal tadi kan huruf susun jadi kata. Kata disusun jadi kalimat. Kalimat disebut apa tadi? Jumlah. Nah, jumlah dalam bahasa Arab ini juga sederhana sekali. Cuma ada 2. Anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Cuma ada berapa? 2. Kalau macam-macam kata 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Sekarang macam-macam kalimat cuma 2. Ya, jadi tambah sedikit toh. Tambah sedikit. Jadi sebenarnya enggak susah. Apa itu? Yang pertama namanya jumlah ismiyah. Jumlah apa? Ismiyah. Apa itu dikatakan makanat masbuqatan bi ismin, apa-apa yang dia adalah, kanat itu adalah, masbuqatan diawali dengan apa? Isim. Jadi kalimat itu diletakkan di pertamanya itu kata benda, isim, di awalnya itu isim, makanya disebut apa tadi? Jumlah ismiyah gitu. Apa contohnya? Ahmadu maridun. Ahmad itu apa? Sakit. Diawali isim atau fi'il ini? Isim. Ahmad, kata benda kan. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak itu membaca Al-Qur'an, juga diawali isim. Isimnya mana? Al-walad. Nah, ini namanya kita sebut jumlah ismiyah. Jadi kalau kita setiap hari misalnya apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumlah apa itu? Alhamdulillah. Berarti jumlah alhamdulillah. Jumlah apa? Ismiyah atau diawali dengan isim. Alhamdu, isim bukan? Isim. Ya, kalau kita katakan Allahu Akbar, jumlah apa? Ismiyah juga karena diawali dengan isim. Jadi mudah sekali, sering kita jumpai setiap hari. Adapun yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah bagaimana? Makanat masbuqatan bi fi'lin, apa-apa yaitu kalimat yang dia adalah didahului dengan kata kerja. Jadi kalimatnya ini diawali kata apa? Kerja. Fi'il dulu gitu. Contohnya marido aliyun, telah sakit. Siapa yang sakit? Ali, kan yang di awal kata kerja dulu. Yaqra'ul waladul Qur'an, sedang membaca anak itu Al-Qur'an. Berarti diawali dengan fi'il. Fi'ilnya mana? Yaqra'u. Oh, itu namanya jumlah apa? Fi'liyah. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin ya semuanya kata benda dulu ya kan. Muhammad makan roti misalnya, kan enggak dikatakan makan Muhammad roti, enggak gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab ada kata kerja dulu baru apanya? Pelakunya gitu. Ini namanya jumlah apa? Fi'liyah. Jadi kalau misalnya kita katakan misalnya kita mengucapkan apa? Astagfirullah. Nah, itu jumlah apa? Fi'liyah karena diawali dengan fi'il ya kan. Apalagi misalnya kita katakan misalnya Iqra, bacalah, berarti jumlah fi'liyah karena diawali fi'il. Nah, itulah 2 macam jumlah di dalam bahasa Arab, cuma 2 saja. Jumlah ismiyah sama jumlah apa?
fi'liyah. Terus bedanya apa gitu? Ya tadi kalau dilihat dari sisi susunannya, jumlah ismiyah diawali isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali apa? Fi'il. Ditinjau dari sisi yang lain, kalau yang punya kaitan dengan waktu yang mana? Fi'liyah atau ismiyah? Nah, fi'liyah. Jadi gunanya jumlah fi'liyah itu untuk menunjukkan kapan kejadian itu atau perbuatan itu dikerjakan. Apakah dulu atau sekarang gitu ya. Itu jumlah apa? Fi'liyah. Beda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu menunjukkan suatu yang tetap atau terus menerus. Artinya tidak ada hubungannya dengan waktu gitu. Jadi kalau kita katakan misalnya alhamdulillah, apa artinya? Ya artinya Allah senantiasa terpuji gitu kan. Segala puji bagi Allah. Beda kalau kita katakan misalnya nahmaduhu, apa artinya? Kita sedang memujinya. Itu jumlah apa? Fi'liyah. Beda tuh. Kalau kita sedang memujinya, kapan terpuji? Ya ketika kita puji kan. Nahmaduhu itu maksudnya kita sedang memuji. Itu jumlah apa? Fi'liyah. Beda kalau kita katakan alhamdulillah, nah, Allah senantiasa terpuji. Segala puji untuk Allah. Kapan? Ya seterusnya. Tidak ada batasan apa? Waktunya gitu. Jadi itulah bedanya jumlah apa? Ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita coba ya, sebelum kita akhiri tamrin, yaitu latihan, supaya kita bisa membedakan antara tadi macam-macam kata ya. Mayyiz, bedakanlah asma'a isim-isim, wal af'ala dan fi'il-fi'il ya, wal hurufa dan apa? Huruf-huruf fima yali, pada soal-soal berikut. Ya, kita coba ya. Mana yang isim, mana yang fi'il dan mana yang apa? Huruf. Nah, jadi tinggal dijodohkan aja. Tadi ciri-cirinya ada enggak gitu. Kita coba nomor 1, nggih. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang ya, nasrullah. Apa nasrullah? Pertolongan Allah, wal fathu dan apa? Kemenangan. Oke, kita lihat di sini. Idza masuk apa ini? Isim atau fi'il? Idza kata benda apa kata kerja? Idza. Sudah tadi kan? Sudah ada di atas. Huruf. Nah, dia masuk huruf. Baik. Jaa masuk apa? Fi'il, kata kerja toh, telah datang. Nah, bisa dilihat dari artinya. Jaa fi'il, kata kerja. Ciri-cirinya apa? Ada. Ya, bisa dilihat artinya ya. Ya tadi ada latar belakang waktunya, telah datang. Ya. Nasru isim atau fi'il? Pertolongan, itu kata benda, itu namanya isim. Allahi dikasrah toh, berarti isim. Wa apa? Huruf. Ya, huruf tuh kata sambung. Al-fathu ada alif lam, berarti apa ini? Isim. Jadi kalau ada alif lam berarti apa? Isim. Jadi mudah ya. Kita coba lagi soal berikutnya. Ijtahada Muhammadun, bersungguh-sungguh Muhammad. Wa Hasanun dan Hasan fi fahmid darsi, dalam pemahaman pelajaran. Ijtahada isim atau fi'il? Bersungguh-sungguh berarti kata kerja, fi'il. Taib. Muhammadun isim, wa huruf, Hasanun isim, fi huruf, fahmi kemasukan fi berarti isim, kan kemasukan huruf jar toh. Fi huruf jar, fahmi kasroh berarti isim, gitu. Darsi apa? Ada alif lam, isim, kasroh juga, ya isim.
Berikutnya nomor 3, idza dakhala, apabila masuk ahadukum, salah satu dari kalian, al masjida, ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta, sampai, yarka'a, dia ruku', rakaataini, dua kali. Maksudnya janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, kalau sholat 2 rakaat kan rukuknya 2 kali. Idza, apa tadi? Huruf dakhala, masuk, berarti kata kerja. Fi'il ahadu, satu, isim kum, kalian, isim al masjidah, al masjid, ada alif lam berarti isim. Fa, huruf fa kan huruf tuh, maka. La juga apa? Huruf, ya, tidaklah atau jangan. Yajlis, duduk, kata apa? Kerja. Fi'il. Hatta, sampai, isim atau fi'il? Hatta, huruf. Yarka'a, ruku', fi'il. Rakaataini, 2 rakaat berarti isim. 2 rakaat isim, ya, kata benda. Yang terakhir, yang keempat, innal ma'a tahurun, ya, sesungguhnya al-ma, air itu apa? Tahur. Apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Jadi kalau air itu suci dan mensucikan namanya apa? Tahur. Misalnya air sumur, air sungai, air laut, air pam, air apa lagi? Air hujan. Nah, itu kan suci dan mensucikan. Istilahnya apa? Tahur. Tapi ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Namanya apa? Tohir. Nah, air tohir itu suci tapi tidak mensucikan. Misalnya air apa? Susu, air kopi, air teh, ya kan? Air apa lagi? Itu kan suci tapi tidak untuk bersuci, ya kan? Sesungguhnya air itu tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskannya apapun, ya, maksudnya selama tidak berubah oleh apa? Najis. Kalau air itu kemasukan najis, berubah rasanya atau warnanya atau baunya, ya jadi najis, kan, dengan ijma' para ulama. Inna, isim atau fi'il? Sesungguhnya. Huruf, kata benda apa kata kerja? Kata sambung, ya, huruf. Inna itu huruf, kan dia bukan kata benda, bukan kata kerja. Itu kata sambung, ya. Al-ma'a, apa ini? Alif lam berarti sim. Tahurun, ada tanwin berarti isim, tanwin toh. La, apa ini? La, huruf. Yunajisu, menajiskan, berarti kata kerja. Fi'il. Hu, kalau dia isim. Syai'un, isim, tanwin toh, ya. Itu sekilas, ya, mukadimah dari yang beliau sampaikan supaya kita memahami istilah-istilah di buku ini itu banyak, ya. Yang paling pokok tadi sudah kita sebutkan, ada huruf, huruf menyusun kata, kata menyusun kalimat. Huruf ya huruf, kata disebut apa tadi? Kalimah, kalimat disebut jumlah. Jumlah dibagi 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kata dibagi
3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf dibagi 2. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Jadi istilah-istilah ini perlu kita pahami supaya nanti tidak bingung, ya. Nah, biasanya orang bingung itu nggak ngerti istilahnya apa ini. Nah, itu bingung gara-gara nggak ngerti istilah, ya. Karena beda bahasa ya beda istilah, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Jelas ya, cukup mudah. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Sementara hari Sabtu dulu masih. Nanti waktu yang lain kita cari lagi. Sementara kita ketemu lagi insyaallah pekan depan, ya. Kita cukupan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.